Perkenalkan, nama lengkap saya Gregoriana Daten, kelas 5A jurusan akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan hasil ujian akhir mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1. Di sini saya tidak perlu membaca ulang soalnya, saya langsung saja kepada penjelasan hasil yang sudah saya kerjakan. Nah, sebentar pada bagian kertas kerja konsolidasi saya tidak akan menjelaskan secara satu persatu karena itu terlalu panjang dan akan memakan waktu pada saat saya membuat video. Jadi saya langsung saja kepada bagian yang pertama, yaitu tentang jurnal eliminasi dengan metode ekuitas. Jurnal yang pertama yaitu kas pada investasi pada saham PT Anak. Di sini kas senilai 27 juta dan investasi pada PT Anak senilai 27 juta. Nah, 27 juta ini didapat dari 30 juta dikali 0,90. 0,90 ini didapat dari 90% pada saat investasi awal. Jurnal yang kedua yaitu investasi pada saham PT Anak senilai 45 juta rupiah terhadap pendapatan dari anak perusahaan senilai 45 juta rupiah. 45 juta rupiah ini didapat dari 50 juta dikali dengan 0,90. Masuk kepada langkah berikutnya. Pada tanggal 31 Desember 2000X1, akun investasi pada pembukuan PT Induk tampak sebagai berikut. Seperti ini. Lebih jelasnya dapat dilihat dari hasil kerja yang sudah saya kumpulkan, yaitu pada kolom bagian debit di sini ada biaya perolehan senilai 240 juta rupiah. Ada akrual ekuitas yaitu 50 juta dikali dengan 0,90 kita mendapat 45 juta. Terus pada bagian kredit senilai 27 juta. Jadi kita mendapatkan saldo tanggal 31 Desember 2000X1 yaitu 240 juta dikurangi 27 juta terus ditambah 45 juta, maka kita akan mendapatkan hasil 258 juta. Masuk kepada yang bagian kedua yaitu pada bagian kertas kerja konsolidasi tahun 2000X1. Di sini ada 3, yaitu yang pertama pada bagian yang pertama pendapat dari anak perusahaan senilai 45 juta pada posisi debit. Dividen diumumkan pada posisi kredit. Investasi pada saham PT Anak pada posisi kredit juga 18 juta. Nah, 18 juta ini didapat dari mana? 18 juta ini didapat dari 45 juta dikurangi dengan 27 juta sehingga kita mendapat 18 juta. Pada bagian yang kedua, pendapatan untuk kepemilikan minoritas 10 juta. Dividen diumumkan 6 juta, kepemilikan minoritas 4 juta. Nah, 6 juta dan 4 juta ini kita dapat dari mana? Yang pertama yaitu 6 juta ini kita dapat dari 30 juta dikali 0,20. Kemudian 10 juta yang tadi pada pendapatan kita dapat dari 50 juta kali 0,20. Nah, 10 juta dikurang 6 juta yaitu 4 juta. Bagian yang ketiga, saham biasa pada PT Anak senilai 300 juta, saldo laba 1 Januari 100 juta, investasi pada saham PT Anak 240 juta, kepemilikan minoritas 60 juta. Berikut kita masuk pada bagian ayat jurnal metode ekuitas dasar 2000X1. Kas pada investasi pada saham PT Anak yaitu 27 juta senilai di debit pada kas dan 27 juta lagi senilai di investasi pada saham PT Anak posisinya di kredit. Yang berikutnya
investasi pada saham PT Anak senilai 63 juta posisi di debit, dan pendapatan dari anak perusahaan senilai 63 juta posisi di kredit. Nah, 63 juta ini didapat dari mana? 63 juta ini didapat dari 70 juta dikali 0,90. 70 juta ini didapat dari 50 juta ditambah dengan 20 juta keuntungan pada tanah. Yang berikut, akun investasi pada pembukuan PT Induk tampak sebagai berikut. Itu dapat dilihat pada hasil kerja yang sudah saya kerjakan. Di sini ada biaya perolehan 240 juta posisi di debit, dividen 27 juta posisi di kredit, akrual ekuitas 63 juta yang kita dapat dari tadi 70 juta dikali 0,90. Maka untuk mendapatkan saldo 31 Desember 2001, 240 dikurangi 27 juta ditambah 67 juta 63 bukan 67, maka akan mendapatkan hasil 276 juta. Nah, kita masuk ke berikut, kertas kerja konsolidasi 2001. Yang pertama, pendapatan dari anak perusahaan 63 juta posisi di debit, dividen diumumkan 27 juta posisi di kredit, investasi pada PT Anak 36 juta posisi di kredit. Yang kedua, pendapatan untuk kepemilikan minoritas 10 juta di posisi di debit, dividen diumumkan 6 juta posisi di kredit, kepemilikan minoritas 4 juta posisi di kredit. Yang berikut, saham biasa pada PT Anak 300 juta posisi di debit, saldo lama 1 Januari 100 juta posisi di debit, investasi pada saham perusahaan 240 juta posisi di kredit, dan kepemilikan minoritas 60 juta posisi di kredit. Yang berikut, keuntungan pada penjualan tanah 20 juta posisi di debit dan tanah 20 juta posisi di kredit. Yang berikutnya, laba bersih konsolidasi. Yang pertama, laba terpisah PT Induk 160 juta rupiah. Bagian PT Induk atas laba PT Anak yang terdiri dari laba bersih PT Anak senilai 70 juta rupiah dikurangi laba antar perusahaan belum direalisasi dari penjualan tanah arus ke atas 20 juta, laba direalisasi PT Anak senilai 50 juta. 50 juta ini didapat dari 70 juta tadi dikurangi 20 juta. Terus bagian proporsional PT Induk 0,90 dikali dengan 45 juta. 45 juta ini yang pada awal tadi investasi pada saham PT Anak dengan pendapatan dari anak perusahaan. Itu didapat dari 50 juta dikali 0,90. Jadi lalu bersih konsolidasi yaitu 160 juta tadi dikurangi dengan 40 ditambah dengan 45 juta, maka kita akan mendapat 205 juta rupiah. Yang berikut masuk di kertas kerja konsolidasi, saya tidak perlu menjelaskan lagi, dapat dilihat pada hasil yang sudah saya kerjakan, karena jika saya jelaskan maka akan terlalu panjang seperti ini. Kita masuk kepada bagian yang terakhir yaitu kepemilikan minoritas. Nah, di sini nilai buku PT Anak 31 Desember 2001. Saham biasa 203 juta rupiah, saldo laba 135 juta, total nilai buku 3. Maaf, saya lanjut ke bagian terakhir, tadi agak tersendat karena sempat hujan lebat. Yang bagian terakhirnya yaitu kepemilikan minoritas. Yang pertama, nilai buku PT Anak 31 Desember 2001 yang di sini ada terdiri dari saham biasa senilai 203 juta, saldo laba 135 juta, total nilai buku 203 juta ditambah 135 juta adalah 338 juta. Nah, di sini keuntungan antara perusahaan belum direalisasi dari penjualan tanah arus ke atas 20 juta. Jadi 338 juta dikurangi dengan 20 juta, maka kita akan mendapat hasil 318 juta. Nah, 318 juta ini akan dikalikan dengan 0,20. 0,20 ini adalah bagian proporsional pemegang saham minoritas.
maka kita akan mendapatkan hasil Rp63.600.000. Itu untuk kepemilikan minoritas 31 Desember 2001. Baik, sekian video saya. Mungkin suara saya kekecilan karena kami di sini hujan. Mungkin suara saya tidak terlalu dengar. Sekali lagi saya minta maaf.